sama-sama membuka bagian firman Tuhan terambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-1. Kitab Roma pasalnya ke-1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saudara, saya akan bacakan, silakan saudara menyimak akan firman Tuhan ini. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Saudara perhatikan di sini, ya. Mereka mengetahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Ya. Jadi bukan mereka tidak tahu. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nggak ada alasannya, istilahnya seperti itu ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjala. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau boleh saya katakan di dalam hidup kita, ya, di dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan menciptakan manusia itu dengan berbagai sifat dan karakter masing-masing. Ya, kita sangat paham. Ya, ada orang-orang yang punya sifat yang, ya, mungkin ekstrovert gitu ya. Karakternya juga mungkin kolerik, ya. Tapi ada juga orang-orang yang sifatnya mungkin agak kalem, melankolik, begitu ya, sedikit agresif, jadi sanguin, begitu ya. Macam-macam. Bahkan juga ada seleranya juga macam-macam ya. Ada orang-orang tertentu yang punya selera yang aneh-aneh begitu ya. Makannya mesti ekstrim ya, mesti pedesnya ketulungan begitu ya. Pedesnya mesti level berapa begitu. Ada orang yang nggak suka pedas. Ya. Ada orang yang suka cukyok ya, kayak Musa gitu. Ya Musa ya. Ada orang yang nggak suka. Nah, ada orang yang sukanya cuma pecel lele kayak saya. Gitu. Ya. Nah ini Tuhan itu luar biasa menciptakan manusia ya. Macam-macam ya. Dari kulit, warna, semuanya berbeda. Bahkan kalau kita perhatikan juga walaupun kembar, tetap ada perbedaannya. Ya, tetap ada perbedaannya. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada satu hal yang pasti, setiap manusia sama. Nah, ini dia yang akan kita pelajari. Setiap manusia ya pasti ada satu hal yang sama, Saudara. Apa itu? Kebahagiaan. Betul ya? Ya. Setiap kita mau bahagia. Bahkan bukan hanya kita yang bahagia, orang-orang lain juga yang berkaitan dengan kita. Kita ingin dia juga bahagia. Ya. Kita bukan hanya ingin bahagia, kita ingin selalu bahagia. Ini yang akan menjadi ciri khas dari setiap manusia. Nggak mungkin manusia itu hidup, ya sudah saya mau
sedih aja selamanya, ya. Saya mau susah aja selamanya, nggak mungkin, ya. Pasti ada keinginan di mana dia ingin bahagia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena keinginan itu maka ada usaha, bukan? Tentu ya. Saya mau bahagia. Kebahagiaan itu harus diusahakan, harus dikejar. Nah, bagaimana memahami kebahagiaan kesuksesan ini? Kadang-kadang ya, tidak jarang orang itu salah mengkonsepkan tentang kebahagiaan, Saudara. Ya, salah mengkonsepkan tentang kebahagiaan, apa yang seharusnya dia lakukan dengan apa yang seharusnya dia tidak lakukan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau bicara tentang kebahagiaan dari konteks orang iman Kristen, saudara perhatikan di sini. Ya. Karena kita adalah orang yang percaya, maka dapat saya pastikan bahwa kebahagiaan itu hanya didapat jikalau kita mengerti tentang Allah. Ya. Jikalau kita tahu tentang Allah. Kalau sudah mengerti tentang Allah, kalau sudah tahu tentang Allah, maka dikatakan selanjutnya harus kita menyembah, percaya kepadanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau di dalam kitab Roma yang tadi kita baca, saudara, jelas sekali manusia yang diciptakan Allah ini secara sadar sebenarnya mereka tahu ada Allah. Itu Rasul Paulus katakan. Mereka sadar melihat ciptaan Allah ini. Di dalam hati nurani mereka, mereka sadar ada kuasa lain yang di luar mereka, yang begitu berkuasa, yang begitu powerful, tetapi dikatakan mereka tidak mengakui Allah sebagai Allah. Nah, ini repotnya, saudara. Ya. Tidak mengakui Allah sebagai Allah. Saudara, kalau seorang anak bicara sama saya, anak saya misalnya begitu ya, tidak mengakui papa sebagai papa, kira-kira anak saya gimana? Saya akan, oh, ini anak kurang ajar banget begitu kan ya? Ya kan, bener nggak? Ini anak kurang ngajar banget gitu. Tidak mengakui saya sebagai ayahnya. Nah, begitu juga saudara yang kasih Tuhan, manusia tidak mengakui Allah sebagai Allah. Ini awal daripada di mana kebahagiaan itu tidak mereka dapatkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat demi ayat di sini, ya, jelas sekali bukan saja mereka tidak mengakui Allah sebagai Allah, tetapi juga dikatakan di sini mereka menggantikan. Nah, ini lagi yang lebih parah lagi. Mereka menggantikan kemuliaan Allah, menggantikan pribadi Allah itu dengan konsep mereka sendiri. Dengan konsep yang mereka ada dalam otak mereka. Dikatakan di sini mereka menggantikan kemuliaan Allah itu dengan gambar yang fana. Ya, dengan binatang-binatang, seluruh ciptaan Allah. Mereka tidak menyembah kepada penciptanya, tetapi mereka menyembah apa yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan konsep mereka sendiri. Inilah Allah. Sehingga dengan demikian bagaimana, saudara? Mereka lah yang mengontrol, memimpin, mengendalikan Allah mereka. Jelas, saudara, ya. Mereka mau mendapatkan berkat, mereka mau mendapatkan kelimpahannya dengan cara yang sedikit saja dibayar. Inilah ilah yang diciptakan oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah jelas, apakah mereka bahagia? Sekali lagi tidak, saudara. Ya, manusia terus memburu kebahagiaan, terus mendapatkan, mengejar kebahagiaan di luar daripada Allah sebagai pencipta. Dan hasilnya sama sekali bukan kebahagiaan. Hasilnya adalah kehancuran di dalam kehidupan mereka. Selain kasih Tuhan, saya nggak perlu panjang lebar, ya. Banyak dari kita mengartikan kebahagiaan itu sebuah kenyamanan. Kenyamanan diperoleh dengan kemewahan, betul ya. Jadi ada satu korelasi yang jelas, ada satu garis lurus yang jelas, ya. Untuk nyaman ya perlu mewah, begitu kan ya. Perlu kemewahan.
Ya, kalau kamu nggak mewah, kamu nggak merasa nyaman. Kalau kamu nggak merasa nyaman, kamu nggak bahagia. Apakah betul seperti itu, saudara? Ya, sering kasih Tuhan saya tersentuh sekali waktu dosen saya mengatakan demikian. Heran dia bilang ya, ada hamba-hamba Tuhan tertentu, dia bilang begini, mau dilayani first class kalau naik pesawat. Wow, ya. Terus juga hotelnya juga yang berbintang katanya begitu ya. Sering kasih Tuhan satu pihak memang kita menghargai hamba Tuhan seperti itu. Tapi jangan lupa, saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian. Ya, burung memiliki sarangnya. Ya, serigala punya liangnya. Ya, ini gambaran hewan loh, saudara ya. Tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bayangkan, saudara. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Waktu dia katakan seperti itu, langsung hati saya itu, iya Tuhan, benar. Ya. Tuhan saja pemilik alam semesta itu mengatakan bantal pun dia tidak punya. Lalu kita ini siapa, saudara? Maka kenyamanan bukan menjadi satu faktor di mana kita mendapatkan kebahagiaan. Inilah yang dipakai iblis, saudara. Iblis membuat cara berpikir kita, kalau kamu nggak nyaman berarti kamu dalam keadaan yang tidak bahagia. Untuk kamu nyaman kamu harus bahagia. Kalau bahagia kamu harus begini, kamu harus begitu. Dia tahu persis bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mendapatkan sukacita yang sejati. Dan iblis tahu persis, maka dipakailah kenyamanan supaya manusia itu tidak lagi perlu akan Tuhan. Luar biasa, saudara. Maka kehidupan yang baik dan indah, boleh saya katakan begini, bukan berapa banyak yang sebenarnya kita bayar kepada Allah, tetapi berapa banyak pengalaman-pengalaman rohani yang kita lewatkan kalau kita tidak ikut Dia di dalam hidup ini. Kita akan melewatkan pengalaman-pengalaman rohani yang berharga dalam hidup ini kalau kita tidak ikut Dia di dalam hidup ini. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya cukup simpel jadinya. Di manakah kehidupan yang baik dan bahagia itu kita temukan? Gak ada cara lain, saudara. Kalau saudara dan saya masih memiliki Allah yang bukan di dalam Yesus Kristus, saya pastikan apa yang saudara dan saya dapatkan bukanlah kebahagiaan yang sejati. Bukanlah kebahagiaan yang sungguh-sungguh kita miliki, saudara. Ini hanya halusinasi. Dan itu bahaya sekali. Bukan sungguh-sungguh kebahagiaan yang kita miliki, saudara. Bukan sungguh-sungguh kebahagiaan yang sejati yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena kenapa, saudara? Kita mengkonsepkan kebahagiaan ini hanya berdasarkan keinginan saya sendiri. Kalau saya kaya, maka saya bahagia. Ya. Kalau saya seperti ini, maka saya seperti ini. Tapi beda sekali dengan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, banyak hal di dalam kehidupan kita ini semuanya diarahkan supaya kita itu tidak lagi menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada ilah-ilah kesenangan kita semata. Ilah-ilah yang kita ciptakan sendiri. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki uang yang banyak, saudara. Ya, saya kalau diperlukan ya boleh saja, saudara. Tetapi masalahnya, bagaimana kita mendapatkan uang itu, saudara? Bagaimana saya mendapatkan semuanya itu? Apakah saya menyembah kepada Allah dan Allah memberkati saya, atau sebaliknya? Ya, saya tidak menyembah kepada Allah, saya hanya menyembah harta saya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Luar biasa, saudara. Sehingga singkat di dalam renungan kita malam hari ini, ya, kehidupan yang baik dan indah tidak ada di luar daripada Yesus Kristus. Semua ada di dalam Allah. Dan Allah yang kita sembah itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Ini jelas sekali, saudara. Sehingga dikatakan di sini, ya, pada akhirnya kalau manusia masih juga
terus mengejar kebahagiaan seperti itu. Allah membiarkan mereka. Membiarkan kehancuran mereka. Luar biasa, saudara. Ngeri sekali, saudara. Allah membiarkan mereka. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Biarin aja. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya kira kita akan berpikir ulang kalau begitu. Kalau saudara dan saya sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berpikir ulang kebahagiaan yang seperti apa yang akan kita miliki. Apakah kebahagiaan hanya ilusi dan hanya halusinasi daripada iblis, atau kebahagiaan yang baik dan indah bersama dengan Tuhan Yesus? Mari kita berdoa.